Belajar kisah-kisah yang ada di Alkitab untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Hanya di YouTube Cornerstone. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Kalau kita membaca dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yesaya kan menggambarkan suasana yang memang damai. Semuanya digambarkan dalam pelajaran kita bahwa ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bahwa sebenarnya kita bisa hidup seperti itu. Jadi kalau sudah bebas, mau ngapain? Kan gitu. Ya. Kalau sudah bebas, mau bikin apa? Nah, ini yang kasih tahu oleh pelajaran kita Mas Adi. Kamu bebas, kamu masuk kepada satu perhentian, ya, satu tempat di mana tidak ada lagi hal-hal yang tidak baik. Cornerstone, senang sekali kita bisa ketemu lagi di episode terbaru Cornerstone Connection Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Bersama aku, Raivaldo Siburian, dan teman saya, Brenda Jane. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Oke. Dan Kak Brenda juga. Jangan ditanyain teman-teman doang. Oh, iya, kita di iya. sini enggak. Iya. Jadi, ya kabar aku baik sih. Puji Tuhan. Puji Tuhan baik. Semuanya lancar, apa diberi kemudahan. Puji Nah, Tuhan. seneng banget nih bisa balik lagi ya setelah seminggu ya. Kita Oh iya, betul. setelah seminggu kita nggak ketemu, kita nggak Betul. nongkrong lagi di sini. Iya, Sekarang iya. kita mau nongkrong lagi buat bahas cerita Alkitab. Kapan Iya. lagi kita mau nongkrong? Ya, jadi cerita Alkitab apa lagi nih Kak yang bakal kita bahas? Tapi sebelumnya, Padahal baru mau dijawab. iya, tunggu dulu nih, karena ini sangat spesial. Oke, apa tuh kayak spesial banget tuh? Nah, di akhir penghujung segmen kita ini, nanti akan ada kuis dan pastinya berhadiah loh. Itu dia, benar banget. Nah. Kita akan adain kuis yang berhadiah. Jadi, jangan lupa buat saksikan terus pembahasan ini dari awal sampai akhir, karena nanti kita bacain kuisnya pasti di akhir acara ya. Betul. Gitu. Nah, teman-teman, pelajaran minggu ini kita akan belajar pelajaran ke-11 dengan judul Sebuah Lilin dalam Kegelapan, di mana nubuatan Nabi Yesaya datang pada masa-masa sulit dalam sejarah bangsa Israel. Namun, orang yang sama yang Yesaya nubuatkan akan membawa kelepasan dari dosa, rasa takut, dan keputusan bagi bangsa Israel. Adalah orang yang sama yang akan menggenapi hal itu bagi kita sekarang. Benar banget ya, Dok. Jadi, Ya. diceritain nih di dalam kitab Yesaya 11 ayat 1-9 dan Yesaya 40 ayat 28-31. Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Dan ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang bermain-main dekat liang ular tedung dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak.
Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan aku akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, seru banget nih cerita Nabi Yesaya ini. Jadi penasaran banget nih apa nanti lebih jelasnya lagi diskusi kita ini. Kepo, ini kan banyak perumpamaan ya tadi. Betul. Banyak dikasih tahu juga nih di surga nanti keadaannya gimana. Iya. Jadi makin penasaran nih ya, Betul. kita yang ada di sini dan juga teman-teman yang ada di rumah pastinya makin penasaran. Ceritanya kayak gimana sih? Nah, Gitu. betul banget nih. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, kita akan break dulu dan tapi benar, tetap kita bersama akan kami break. di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Oke, jadi sepanjang triwulan ini seperti minggu-minggu lalu ya, minggu-minggu sebelumnya kita udah kasih tahu nih temanya sepanjang satu triwulan ini yaitu pembebasan. Tuh. Dan kita udah masuk di pelajaran ke-11 ya? Ya. Kita udah masuk ke pelajaran 11, judulnya Sebuah Lilin dalam Kegelapan. Dan ayat intinya sepanjang satu minggu ini terdapat di dalam Yesaya 40 ayat 31. Aku bacain ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah. Nah, teman-teman, di segmen ini kita juga menghadirkan the one and only Pendeta Beni Pendeta Tambunan. Beni Tambunan. Ya. Shalom, Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Sehat, Baik. Pendeta. Pak Pendeta gimana kabarnya? Sehat-sehat. Puji Tuhan. Oke. Pak Pendeta, Hmm. kita langsung aja nih, kita mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama itu adalah, janji apakah yang dibuat Allah kepada umatnya pada ayat-ayat ini atau kisah ini, Pak Pendeta? Oke. Iya, kalau kita membaca dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Yesaya kan menggambarkan suasana yang memang damai, ya, serigala domba sama-sama, Ya, semuanya pokoknya damai lah, tidak Enak ada banget ya di sana ya. benar. tidak ada yang Pengen saling banget ke sana. cakar-cakaran, Iya, tidak ada nggak ada. saling cari kesempatan dan lain Memangsa. sebagainya, tidak ada Hmm. demikian. Semuanya digambarkan dalam pelajaran kita bahwa ini berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bahwa sebenarnya kita bisa hidup loh seperti itu, sama seperti pada waktu dunia ini diciptakan ya oleh Allah. Jadi pada waktu itu juga kan tidak ada hal-hal lain yang menjadi satu kejahatan dan lain sebagainya. Semuanya indah pada waktu Adam dan Hawa pertama kali di Taman Eden. Oke, jadi sekarang aku yang mau nanya, Pendeta. Pengharapan apa yang ditawarkan oleh janji-janji tersebut yang tadi udah dikasih tahu sama Pendeta kepada bangsa Yahudi yang kehilangan kebebasan mereka dari tanah air mereka? Iya, pelajaran kita kan masih melanjut Betul. ya, dengan tema besar pembebasan. Iya. Jadi kalau sudah bebas, Ya. mau ngapain kan gitu? Ya. Ya, kalau sudah bebas mau bikin apa? Nah ini yang kasih tahu oleh pelajaran kita pada saat ini. Kamu bebas, kamu masuk kepada satu perhentian, ya, satu tempat di mana tidak ada lagi hal-hal yang buruk lah ya, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang semuanya itu serba menyenangkan dan hidup menyenangkan. Dan pembebasan itu, tempat itu ataupun suasana seperti itu yang kita harapkan. Jadi
pengharapan itu jadi satu pegangan bagi kita bahwa saya ingin ke sana, saya ingin hidup di sana, saya ingin masuk ke sana. Ya, kalau kita katakan itu suasana dalam suasana surga, maka kita ingin masuk ke sana, kita ingin hidup di sana, tidak akan ada lagi kesusahan dan lain sebagainya. Jadi pengharapan pada waktu mereka itu zaman pembuangan itu, maka pengharapan itu juga menjadi bagian daripada kita zaman sekarang ini. Bahwa kita ingin masuk ke surga dengan pengharapan yang ada, dan orang kan kalau tanpa pengharapan juga ya udah ya. Iya, bilang apa pasti. semuanya semua punya pengharapan. Kita kuliah, kita sekolah punya pengharapan lulus nanti jadi ini. Iya. Setelah kuliah pun ya kita punya pengharapan, saya mau lulus. Setelah lulus saya punya pengharapan untuk kerja. Setelah bekerja pun kita punya pengharapan, saya punya target untuk begini dan lain sebagainya. Semua punya pengharapan. Dan pengharapan itu membuat kita jadi bersemangat ya. Pengharapan itu menjadi satu impian kita untuk kita dapatkan. Jadi dalam pelajaran ini singgung bahwa oke, kamu dalam pembuangan tapi ada pengharapan untuk hidup yang baik. Dan pada zaman sekarang ini pun bagi kita ada hidup yang lebih baik, dan pengharapan itu yang jadi kita pegang. Terima kasih Pendeta. Nah, di pertanyaan berikut ini, Mesias atau penebus seperti apa Pendeta yang dijanjikan dalam pasal ini? Dan apa yang dilakukan kepada umat Allah? Iya, pembuangan itu oleh karena kesalahan mereka kan ya. Mereka tidak percaya pada waktu itu pada firman Tuhan. Akhirnya Tuhan katakan, oke, kalau gitu dibiarkan ya, mereka dijajah, mereka dibawa, kemudian mereka dalam pembuangan ya. Kemudian pembuangan mereka berseru, mereka kembali pada Tuhan ya, dan Tuhan berikan kepada kita akan hal itu. Sama seperti kita pada saat ini dalam suasana lingkungan dosa yang melilit kita, yang segala sesuatunya itu. Sekarang kan orang kalau apapun, maksudnya apa ya? Apa sih tujuannya? Ya. Melakukan kebaikan sekalipun, orang, ini mau ngapain ya? Ya. Ini mau ngapain? Ini apa? Kira ada maunya. Iya, dengan teman dekat kita pun mau lo apa sih? Iya. Padahal mungkin tulus untuk melakukannya. Jadi seringkali seperti itu. Jadi kita dimintakan bahwa oke, ini kita punya hal yang lebih baik, ada tempat yang lebih baik, ada Mesias yang lebih baik yang memberikan pengharapan bagi kita, merupakan jalan bagi kita untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Oke, terima kasih Pendeta. Pertanyaan kami sudah dijawab dan juga mungkin menjadi pertanyaan buat teman-teman di rumah. Dan kita akan bahas lebih lanjut ya, Kak ya. Kita akan bahas lebih lanjut dan dengar apa kata Profesor Corner. Oke. Halo sahabat Corner semua, kembali lagi pada saat ini Profesor Corner akan memberikan informasi yang bermanfaat terkait pelajaran kita kali ini. Nah, apakah kamu tahu nubuatan-nubuatan Nabi Yesaya berasal dari masa-masa terkelam dalam sejarah bangsa Yahudi? Dari masa di mana Tuhan kelihatannya telah meninggalkan umatnya. Penjajahan-penjajahan asing mengancam bangsa Yehuda. Lama setelah zaman bersejarah Nabi Yesaya, nubuatan-nubuatannya bermakna lebih dalam ketika bangsa itu memasuki masa tergelap mereka. Ketika bangsa Israel ditawan oleh bangsa Babel dan penduduknya dibawa ke pembuangan. Namun, melalui Nabi Allah, datang sebuah pekabaran pengharapan untuk masa yang akan datang. Seperti lilin kecil yang menyala, dalam gelap datang sebuah janji bahwa suatu hari nanti, tahun-tahun penawanan dan pembuangan akan berakhir. Umat Allah akan dipulihkan di tanah mereka. Namun, nubuatan Yesaya lebih jauh dari hanya sekedar kembali dari pembuangan. Nubuatan itu menunjuk kepada datangnya pembebasan yang akan melakukan jauh lebih dari hanya sekedar membebaskan diri dari penawanan. Nah, nubuatan itu menceritakan kedatangan Mesias yang membebaskan umatnya dari ikatan dosa dan keputusasaan. Nah, itu dia informasi dari Profesor Corner untuk sahabat-sahabat Cornerstone. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!
Connection. Nah, tadi kita udah denger ya sama-sama Ya. informasi menarik dari Profesor Corner. Betul. Nah, sekarang kita akan membaca sedikit dari buku kita, Sekilas Cahaya, pasal 11. Abad demi abad berlalu, akhirnya suara-suara pada nabi tidak kedengaran lagi. Tangan penindas begitu bagi Israel. Bila mana orang-orang Yahudi meninggalkan Allah, iman menjadi redup, dan pengharapan dengan demikian tidak lagi menerangi masa depan. Perkataan para nabi tidak dimengerti oleh banyak orang, tetapi di dalam majelis surga saat kedatangan Kristus telah ditentukan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Oke, jadi kita masih sama-sama nih sama Pendeta Bini Tambunan. Betul. Kita masih mau tanya-tanya lagi tentang pelajaran kita pekan ini. Iya. Jadi aku mau tanya buat pertanyaan pertama, bagaimana nubuatan ini masih relevan kepada kita Nah. sekarang ini? Itu dia. Pengharapan apa yang dipersembahkan oleh nubuatan ini kepada kita yang hidup di tahun 2022? Betul. Iya, tentunya pasti relevan ya. Oke. Karena banyak kan orang yang sekarang ini memang tidak lagi punya pengharapan ya. Kalaupun punya dengan tujuan bangun pagi matahari belum terbit sudah keluar rumah ya. Matahari sudah terbenam jauh baru sampai di rumah ya. Kalau tinggal Jakarta, kerja Jakarta, atau tinggal Jakarta, sekolah Jakarta masih kan ada juga yang jauh-jauh Betul. ya, yang harus pagi-pagi bangun dan lain sebagainya. Semuanya kita begitu sibuk semua. Semua kita sibuk. Dalam kesibukan kita itu, maka kadangkala ada orang yang memang jadi putus asa. Ya, begini-gini juga saya bukannya bekerja dengan harapan bisa beli kendaraan atau bisa beli rumah dan lain sebagainya. Katanya nggak bisa juga. Begitu gajinya naik, katanya kendaraan, rumah juga naik. Nggak kekejar gitu ya. Iya. Nggak kekejar. Ada orang merasa tidak ada pengharapan dan sebagainya. Maka sama seperti bangsa pada waktu itu dalam hubungan yang tidak punya harapan, sebenarnya ada pengharapan itu. Ya, ada pengharapan itu, ada masa di mana Tuhan katakan, ini loh anak yang kukasihi. Ya, masih ingat Yesus datang ke dunia ini anak yang kukasihi. Ya, untuk memberikan pengharapan bagi kita bahwa sebenarnya ada suasana yang lebih menyenangkan, ada hal yang lebih menyenangkan dibandingkan hal-hal yang ada yang kita tidak bisa kejar. Kita rasa itu menyenangkan di dunia ini, padahal itu tidak membuat jiwa kita dalam ketenangan. Jadi pengharapan yang sama menjadi bagian kita untuk pada saat ini. Jadi itu masih relevan. Kalau kita katakan tidak relevan, kita akan putus harapan. Betul. Iya, benar. Kita akan putus harapan, kita tidak akan percaya lagi segala sesuatunya dalam unsur apapun sebagaimana tadi ya, tanda kutip semuanya itu ini maunya apa sih, tujuannya apa sih ya. Nggak ada lagi rasa polos, oh dia bantu saya, ya udah bantu ya, atau kita membantunya, udah saya bantu dia, tidak ada embel-embel untuk nanti dapat apalah dari saya bantu dan lain sebagainya. Jadi memang dalam kehidupan kita pada saat ini itu masih relevan memberikan kepada kita bahwa ada pengharapan ya, di mana Yesus datang memberikan pengharapan bagi kita, ada satu tempat nantinya di mana kita boleh tinggal, di mana kita boleh hidup dengan damai sejahtera yang menjadi bagian kita. Oke. Terima kasih Pendeta. Ya. Dido kayaknya udah nggak sabar banget nih. Iya. Mau tanya juga nih Pak Pendeta. Kalau misalkan nih kita udah berharap gitu dalam doa gitu kan, udah berdoa, Tuhan tolong, tapi responnya nggak ada nih. Apa yang harus kita lakukan nih Pendeta? Iya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berdoa? Ya, bangsa itu kan bangsa buangan itu mereka dengar firman Tuhan, maka mereka mengubah konsep dalam kehidupan mereka, dalam pemikiran mereka. Jadi firman Tuhan katakan bahwa ini loh ada yang begini, kita percaya, kita imani, maka kita juga mengubah cara pandang kita mengubah pola pikir kita, bahkan mungkin kita juga mengubah sampai kepada sikap kita, ya, cara hidup kita, maka kita akan rasakan bahwa pada waktu kita berdoa, oh ya Tuhan jawab gitu. Kita jangan berdoa kepada Tuhan sementara kita juga nggak mau berubah gitu. Oke. Kan akan sulit. Jadi
ada pertobatan, ada perubahan dalam kehidupan kita, kemudian kita meminta Tuhan mengabulkan permohonan-permohonan kita, maka saya yakin Tuhan akan menjawab semua permohonan-permohonan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita tentunya. Oke. Nah, terima kasih Pendeta untuk penjelasannya. Saat ini kita akan mendengar pendapat dari teman-teman Cornerstone dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sharon Marbun. Aku umur 16 tahun dari Perguruan Advent 1 Jakarta. Halo, nama aku Elizabeth Putrina Baban. Aku 16 tahun dari Advent 1 Jakarta. Oke. Halo semuanya, nama aku Hascela. Umur aku 17 tahun. Aku dari Sekolah Perguruan Advent 1 Jakarta. Kalau aku sendiri, aku biasanya yang nomor 3 dan nomor 1. Jadi aku mikirin sesuatu dulu, membuat skenario di otak aku sendiri apa yang harus aku lakukan supaya semuanya jadi lebih baik. Terus setelah itu biasanya aku membicarakan hal itu pada seseorang. Jadi aku ceritain masalah aku sama orang tua aku misalnya atau teman aku, terus tanya pendapat dari mereka. Pilihan aku nomor 2, berdoa. Karena, kenapa ya? Karena aku itu tipenya orang yang suka berdoa. Juga sebenarnya kalau berdoa itu cerita sama Tuhan. Terus kalau cerita sama Tuhan, jadinya kita nggak cuma meluangkan emosi kita, tapi kita juga bisa dapat advice atau nasihat dari Tuhan juga melalui kita berdoa. Gitu sih. Aku akan pilih nomor 1, nomor 2 juga tentunya, nomor 6, dan 3. Sebenarnya hampir semuanya sih bisa dipilih, tapi mungkin pertama-tama tentunya kita berdoa. Setelah berdoa, gak jauh dari berdoa, pasti akan memikirkan semuanya itu akan menjadi baik-baik saja, karena kalau aku tipenya orang yang kalau ada masalah, merenungkan diri, karena menurut aku kayaknya cuman aku sendiri nih yang bisa nanganin masalah aku dan gak mau kasih beban ke orang lain. Dan kalau bisa, kalau lagi ada masalah, mencoba menghindar dari orang lain lah, supaya orang lain gak ikut kena masalah sama apa yang aku lagi bebanin. Setelah itu, bakal memikirkan sesuatu untuk membuat segalanya menjadi lebih baik. Kita bayangkan ke depannya, harus positive thinking kalau misalkan lagi ada masalah, kayaknya semua ini akan menjadi lebih baik karena semua aku serahin ke Tuhan dan pasti Tuhan akan membantu dan memberikan jalan pada kita. Itu aja. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Itu dia. Tadi kita udah ngeliat ya pendapat-pendapat dari teman-teman Cornerstone kita. Menarik-menarik. Dan nggak terasa nih kita juga udah, ya ampun udah ada di akhir acara aja. Padahal, tapi nggak apa-apa lah. Kan minggu depan kita masih bisa ketemu lagi ya kan. Benar. Jadi sebelum berakhir kita mau minta tolong pendeta buat kasih kesimpulan. Baik, kesimpulan pelajaran kita pada saat ini, sebuah lilin dalam kegelapan memberikan kepada kita dalam suasana yang sangat tidak baik, dalam suasana pembuangan, dalam suasana hal yang tidak enak bagi kita ataupun bagi bangsa Israel pada waktu itu. Jangan lupa masih ada pengharapan di sana. Amen. Dalam kehidupan kita, dalam kegelapan kita, dalam hidup kita rasa susah dalam segala persoalan hidup kita, jangan lupa masih ada pengharapan di sana, yaitu kalau kita bersama-sama berjalan dengan Allah. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita berjalan bersama Yesus yang menjadi Mesias kita, Juru Selamat kita, maka kita akan rasakan sukacita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Oke, terima Makasih, kasih pendeta. Nah, teman-teman di rumah, seperti tadi di segmen pertama kita sudah bahas bahwa kita akan ada kuis berhadiah. Jadi dengar baik-baik ya pertanyaannya dan silakan jawab di kolom komentar sosial media yang ada ataupun bisa chat ke call center opsional Indonesia. Oke, jadi dengerin baik-baik ya. Aku mau kasih tahu pertanyaannya. Melalui nabi siapakah nubuatan ini diberikan? Sekali lagi, melalui nabi siapakah nubuatan ini diberikan?
Nah, teman-teman udah dengar kan pertanyaannya? Jadi, teman-teman yang ada di rumah bisa nulis jawabannya di kolom komentar YouTube atau Facebook. Bisa juga nih menghubungi call center Hope Channel Indonesia melalui nomor yang tertera di layar kaca teman-teman dengan format. Nih, perhatiin nih formatnya ya. Ada hashtag Cornerstone 11 jawaban. Contohnya nih, misalnya jawabannya itu Ruth. Jadi, teman-teman bisa ketik nih di rumah. Hashtag Cornerstone 11 spasi Ruth. Jadi, buruan ketik jawabannya dan menangkan hadiahnya. Oh ya, udah dikasih tahu pertanyaannya, udah dikasih tahu cara jawabnya. Cara ngeliat pemenangnya gimana, Kak? Nah, untuk ngelihat pemenangnya, kita bisa langsung cek story Instagram Hope Channel Indonesia. Bener banget. Jadi, pendeta boleh ya sekalian, kita kan udah selesai. Jadi mau minta tolong doain. Iya. Buat Oke, yang ada kita- teman-teman di rumah juga. Kita berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih Tuhan memberikan pengharapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami pada saat ini. Tuhan masih memberikan pengharapan bagi kami untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan kiranya kekuatan menjadi bagian daripada kami semua. Kami boleh mempunyai pengharapan agar pada waktu Tuhan datang kami boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Memberkati semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, berkati dalam kehidupan mereka, berkati dalam pendidikan, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang dalam kesusahan dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seru doa-doa mereka. Ampuni segala dosa kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, jadi sekian pembahasan pelajaran kita di sepanjang 1 minggu ya. Sepanjang 1 minggu ini. Dan bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Terima kasih pendeta. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kita sudah berakhir acaranya. Oke. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Oke, jadi terima kasih juga buat sahabat-sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.